belajar di tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Musim hujan telah tiba. Bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun ada kalanya musim hujan ini menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu adik-adik, curah hujan itu sangat tinggi. Namun pada bulan lainnya, hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa ya bisa demikian? Mari kita pelajari bersama. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut ini. Nah ini adik-adik ya, ada beberapa negara yang sedang mengalami musim panas, tapi di saat yang sama itu ada negara yang mengalami musim yang dingin. Amati gambar berikut untuk memperjelas jawaban kalian. Adik-adik, kalian lihat di sini ada matahari dan bumi yang mengelilingi matahari. Kita sudah pelajari bahwa bumi itu berputar pada porosnya dan berputar juga mengelilingi matahari. Bumi berputar pada porosnya itu membutuhkan waktu 1 hari atau 24 jam adik-adik. Sedangkan ini ya, kalian bisa lihat bahwa bumi itu memiliki kutub utara dan kutub selatan, KU dan KS. Nah adik-adik di sini 23 September awal musim gugur di belahan bumi utara dan awal musim semi di belahan bumi selatan. Posisinya seperti ini adik-adik. Lalu 21 Maret awal musim semi di belahan bumi utara dan awal musim gugur di belahan bumi selatan. Dan pada tanggal 22 Desember itu awal musim dingin untuk di sebelah utara dan awal musim panas di belahan bumi selatan. Nah adik-adik kalian bisa lihat di sini kalau semakin dekat dengan matahari ya adik-adik ya, semakin dekat dengan matahari itu otomatis akan semakin panas adik-adik, seperti itu. Ini adalah fakta-fakta sains berdasarkan gambar tadi. Nah, bumi itu membuat sebuah jalur atau orbit yang berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Jadi revolusi itu adalah perputaran bumi yang mengelilingi matahari. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Jadi bumi mengelilingi matahari itu butuh waktu 1 tahun. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu secara bergantian akan menghadap dan membelakangi matahari. Sehingga disitulah terjadi perbedaan musim. Tadi ya, semakin dekat dengan matahari ya, itu akan terjadi musim panas juga adik-adik. Nah, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulannya itu akan mengalami perubahan musim. Itu tadi fakta-fakta sains berdasarkan gambar tadi adik-adik. Nah, Kanada itu terletak di belahan bumi utara. Sebaliknya, Argentina itu berada di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina akan mengalami musim panas.
Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada itu akan mengalami musim dingin. Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya tadi adik-adik dan bola dunia yang kalian miliki, kalian bisa melengkapi tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut ini. Contohnya nih adik-adik ya. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, maka belahan bumi utara akan mengalami panas dan belahan bumi selatan akan mengalami dingin. Pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara akan mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. Lalu di tanggal 22 Desember sampai 21 Maret itu belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni itu belahan bumi utara akan mengalami musim semi dan belahan bumi selatan akan mengalami musim gugur. Saatnya adik-adik mempraktekkan nih gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Nah adik-adik kalian bisa praktekkan seperti ini ya. Kalian siapkan dulu senter dan globenya nih adik-adik. Buatlah orbit bumi yang berbentuk elips seperti gambar tadi dan matahari itu sebagai titik tengahnya di lapangan sekolah kalian. Gunakan bola dunia dan senter untuk membantu. Siswa yang berada di tengah itu memegang senter dan berperannya ini sebagai matahari. Lalu satu siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. Nah adik-adik ya, jadi kalian posisinya seperti ini. Siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk. Jadi orbitnya seperti ini adik-adik ya. Sesuai orbit ini yang membawa globe harus berkeliling. Cara berputar seperti terlihat pada gambar, berlawanan dengan arah jarum jam. Saat berpindah dari satu titik ke 3 titik lainnya, jelaskanlah musim yang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah adik-adik perhatikan juga posisi siswa yang berputar atau sebagai bumi terhadap senter atau sebagai matahari. Apakah jarak teman yang menjadi bumi dan temanmu yang menjadi matahari itu selalu sama? Tentunya tidak adik-adik. Di sini ukurlah jarak A dari keempat titik yaitu B1, B2, B3, dan B4. Nah kalian bisa menuliskan ukurannya seperti ini. Misalnya A ke B1 itu memiliki jarak yang sama dengan A ke B3. Lalu A ke B2 itu memiliki jarak yang sama dengan A ke B4 dan seterusnya. Nah adik-adik ini nanti juga akan mempengaruhi musim pada bumi. Nah di sini adik-adik kalian bisa lihat ini adalah gambar matahari. Ini adalah gambar bumi yang selalu berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Nah di sini ketika belahan bumi utara mengalami puncak panas ya, tempat-tempat di dekat kutub utara itu condong ke matahari, sehingga hampir sepanjang hari itu terang. Sebaliknya yang di kutub selatan ini dalam keadaan yang gelap ya, karena ini lebih condong kutub utaranya. Lalu adik-adik, revolusi bumi ini menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari itu tidak bergerak. Peristiwa ini disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Adik-adik, nah itu tadi ya kita sudah mempelajari tentang gerakan bumi mengelilingi matahari. Sekarang adik-adik untuk pengetahuan kalian kita akan belajar tentang reporter. Apa itu reporter? Mari kita pelajari bersama-sama berdasarkan informasi singkat di bawah ini.
Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Nah, laporan itu dapat berbentuk tulisan untuk media cetak atau laporan itu juga berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian adik-adik. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Nah, adik-adik, sajikan informasi yang kamu temukan dalam format Five Finger Effects ya, atau facts. Seperti gambar berikut ini. Nah, di sini ya, misalnya fakta 1 apa? Oh, bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 1 tahun. Fakta yang kedua apa? Akibat revolusi bumi terjadi gerak semu tahunan matahari. Lalu fakta yang ketiga, akibat revolusi bumi terjadi perbedaan lama waktu siang dan malam. Lalu akibat revolusi bumi terjadi perbedaan musim, dan akibat revolusi bumi terjadi perubahan rasi bintang. Olahlah kembali poin-poin yang kalian buat di Five Fingers tadi adik-adik. Nah, kalian bisa menggunakan gaya penyajiannya dalam berita itu seperti reporter nih. Jadi kalian seakan-akan menjadi seorang reporter adik-adik. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya. Kak Citra akan mencontohkan untuk reporter ini membahas tentang revolusi bumi. Ya, terima kasih rekan Jeremy Teti. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan saya Udin Safrudin. Saya di sini akan menyampaikan informasi tentang revolusi bumi dan dampaknya. Pemirsa, sebagai warga negara Indonesia, kita hanya bisa merasakan 2 musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Mengapa kita hanya mengalami 2 musim saja? Jawabannya adalah revolusi bumi. Ingin tahu pembahasan selengkapnya tentang revolusi bumi beserta akibatnya? Simaklah laporannya berikut ini. Berdasarkan informasi yang saya dapat, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya bumi berevolusi adalah 1 tahun. Lintasan yang dilalui bumi selama berevolusi disebut sebagai orbit. Lantas, seperti apa sajakah peristiwa revolusi bumi? Akibat yang pertama dari peristiwa revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah fenomena di mana matahari seolah-olah bergerak, sehingga bumi posisinya selalu berubah. Matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Akibat yang kedua adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Beberapa negara Eropa mengalami waktu siang lebih lama daripada waktu malam. Sementara di Indonesia memiliki durasi siang dan malam yang hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, Kak Citra stop dulu nih di sini adik-adik reporternya. Jadi adik-adik, akibat dari adanya revolusi bumi itu ada di negara Eropa, siang harinya itu durasinya lebih lama. Jadi kalau di Indonesia jam 7 malam itu sudah gelap, di beberapa negara di Eropa jam 7 malam itu masih seperti siang hari atau seperti sore hari adik-adik. Jadi masih cerah. Itu ya adik-adik ya, akibat dari revolusi bumi. Kita lanjutkan ya reporternya. Akibat yang ketiga adalah terjadinya perbedaan musim. Mengapa musim di belahan bumi utara dan selatan berbeda? Bumi di utara dipengaruhi oleh posisi bumi yang miring terhadap sumbunya. Bumi berputar atau berotasi pada sumbunya. Hal itu tentu akan mengakibatkan sejumlah negara mengalami perbedaan musim. Akibat yang keempat adalah terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda.
Perbedaan rasi bintang disebabkan oleh perbedaan posisi pengamatan saat di bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi senantiasa berevolusi. Itu artinya posisi bumi terhadap susunan bintang-bintang juga akan berubah. Sekian laporan yang saya sampaikan. Saya Udin Safrudin dan juru kamera Rizky melaporkan langsung untuk Anda. Kita kembali ke studio. Nah itu tadi adik-adik ya, contoh menjadi reporter nih adik-adik ya. Kalau kalian cita-citanya menjadi reporter TV, kalian harus mulai belajar untuk berbicara dengan baik, dengan benar ya. Nah, catatan kita tentang revolusi bumi dan dampaknya. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya bumi berevolusi itu adalah 1 tahun. Sehingga peristiwa itu dijadikan patokan dalam penanggalan Masehi. Jadi kalau kita merayakan tahun baru itu adik-adik, berarti selama 1 tahun itu bumi sudah berputar 1 kali. Lintasan yang dilalui bumi selama berevolusi itu disebut dengan orbit. Akibat adanya revolusi bumi ini adalah yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, itu terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang ketiga, itu terjadinya perbedaan musim. Dan yang keempat, itu terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Itu akibat dari revolusi bumi. Di Indonesia itu berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia ini memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya adik-adik. Nah, pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Kira-kira apa ya lagunya? Nah, lagunya adalah Desaku Yang Ku Cinta, ciptaan Elmanik. Adik-adik bisa ya menyanyikan lagu ini. Kak Citra akan menyanyikan sepenggal saja ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Seperti itu adik-adik ya lagunya. Jadi kalian bisa cari nih di video di YouTube ya tentang lagu Desaku Yang Ku Cinta ciptaan Elmanik, dan bisa kalian nyanyikan bersama-sama dengan teman-teman dan keluarga kalian. Nah adik-adik, dari lagu tadi, identifikasi interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku Yang Ku Cinta. Nah, gunakan petunjuk di bawah ini untuk membantumu. Adik-adik, kalian masih ingat ya bahwa interval lagu ya itu ada intervalnya, ya ada jarak nadanya. Lalu kita juga belajar tentang tangga nada. Tangga nada itu ada tangga nada diatonis mayor, ada tangga nada diatonis minor. Adik-adik, interval nada itu dapat dilakukan dengan percobaan di bawah ini nih. Siapkan bahan dan alat percobaannya. Alat dan bahannya adalah air, lalu 5 atau lebih gelas kaca, tongkat kayu, dapat juga menggunakan pensil. Nah, adik-adik seperti itu ya alat dan bahannya. Lalu ikuti langkah-langkah percobaan secara runtut nih adik-adik. Yang pertama, isilah gelas dengan jumlah air yang berbeda satu sama lainnya. Atur posisi semua gelas secara sejajar untuk memudahkanmu memukulnya. Susunan diatur dengan mengisi gelas pertama itu dengan sedikit air, gelas kedua lebih banyak, dan seterusnya hingga gelas terakhir ini berisi yang paling banyak airnya. Selanjutnya, kamu dapat memukul pinggiran gelas dengan tongkat kayu atau pensil dengan urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terbanyak. Amati perbedaan suara yang terdengar. Nah, perbedaan suara yang ditimbulkan itulah yang disebut dengan interval nada.
Dengan perbedaan suara yang terdengar itu, kamu dapat mencoba memukul gelas-gelas tersebut dan merangkai nada untuk memainkan musikmu sendiri. Nah, di sini kalian bisa pakai gelas, bisa juga pakai botol adik-adik. Isinya ya, dari sedikit lalu lebih banyak lagi sampai ada yang penuh. Selamat mencoba ya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih. Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran yang keenam. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah di Pulau Jawa ini adik-adik. Lebih dari setengah atau sekitar 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia ini juga memiliki lebih dari 400 gunung api adik-adik, gunung yang masih aktif ya, yang sewaktu-waktu bisa meletus ya. Nah, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut adik-adik. Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung api yang aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini akan membawa banyak uap air sehingga pada bulan November sampai Mei ini akan mengalami musim hujan. Sedangkan bulan Juni hingga Oktober angin bertiup dari tenggara. Nah, angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia akan mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia itu berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata akan mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timor. Nah, suhu di bawah 0 derajat Celcius itu di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti di puncak Trikora. Ini adik-adik ya, puncak Trikora itu di Gunung Wilhelmina, dan di Puncak Jaya. Nah, ini adalah Puncak Jaya adik-adik. Jadi ini adalah wilayah Indonesia yang mengalami salju, tapi hanya di puncak gunung saja, karena di sini puncak gunungnya sangat tinggi adik-adik. Curah hujan di Indonesia rata-rata itu 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah di Aceh, ya, di Sumatera Barat, sebagian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, lalu sebagian Jawa Barat, lalu di Kalimantan Barat, di Sulawesi Barat,
lalu di Maluku Barat adik-adik, Maluku Utara, dan di Delta Memberamo di Papua. Ini adalah pulau-pulau yang curah hujannya sangat tinggi. Adik-adik, bacaan di atas itu merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang teks fiksi, ya, teks berdasarkan khayalan dari pengarangnya. Nah, sekarang ini adalah teks non-fiksi. Apakah adik-adik tahu apa itu teks non-fiksi? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Teks non-fiksi atau karangan non-fiksi. Nah, karangan non-fiksi ini ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan atau realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Berbeda dengan karangan fiksi, ya, itu yang berdasarkan hanya khayalan. Nah, tulisan non-fiksi ini biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, features, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Nanti biasanya kalian akan membuat ini ketika sudah di bangku kuliah adik-adik. Nah, perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi itu terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta dan khayalan. Jadi kalau non-fiksi itu fakta yang benar-benar terjadi, tapi kalau fiksi itu yang berupa khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran dari pembacanya. Bahasa karangan non-fiksi itu bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas, sehingga tidak bermakna ganda. Nah, non-fiksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik, dan non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya itu dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Nah, adik-adik, di sini kita akan mengetahui tentang ciri-ciri khusus kondisi alam berdasarkan bacaan tadi. Nah, kondisi umum alam di Indonesia itu apa? Oh, Indonesia itu memiliki ribuan pulau, memiliki iklim tropik basah. Suhu udara di dataran rendah Indonesia itu sangat dingin, ya, atau berukuran sedang. Nah, ciri-ciri khususnya apa? Yang pertama, Indonesia itu memiliki 5 pulau. Dari ini, ya, Indonesia memiliki ribuan pulau. Ini pertama, Indonesia itu memiliki 5 pulau besar. Lalu Indonesia itu memiliki 400 gunung api, ya, kurang lebih 400 gunung api. Dan Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung api yang aktif. Lalu ciri yang kedua, Indonesia memiliki iklim tropik basah adalah dari bulan November sampai Mei Indonesia mengalami musim hujan. Dari bulan Juni hingga Oktober Indonesia mengalami musim kemarau. Lalu ciri yang ketiga, suhu udara di dataran rendah Indonesia. Nah, rata-rata suhunya adalah mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau. Lalu terjadi salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua. Dan curah hujan di Indonesia itu rata-rata 1.600 mm setahunnya. Adik-adik, Indonesia termasuk negara dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah akan mengalami bencana banjir. Nah, coba adik-adik baca artikel tentang banjir di bawah ini. Sumbatan air dan banjir. Di Jakarta, banjir itu sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan air ketika Jakarta mengalami banjirnya. Sumbatan ini terjadi ketika Jakarta mengalami banjir.
Di kota ini banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya sampahlah yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada lagi ruang bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut adik-adik. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi resiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Ya, ini diambil dari nationalgeographic.co.id. Adik-adik, coba analisislah informasi yang disajikan di artikel tadi. Identifikasi kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat dalam bacaan tadi. Lalu jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Nah, di sini kewajiban yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh warga masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Akibat kelalaian tersebut apa? Banyak sampah di sepanjang sungai yang menyebabkan air itu tidak bisa mengalir. Air itu terhambat mengalirnya lalu meluap dan terjadilah banjir. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, bekerjalah dalam kelompok adik-adik. Diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, di sini kewajiban kita sebagai anggota masyarakat adalah yang pertama menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, mengurangi sampah dengan daur ulang sampah. Itu kewajiban kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor adik-adik. Menjaga kebersihan dan kenyamanan itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, SD Pelita Hati ini membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati ini membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan dari kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, adik-adik, kewajiban petugas piket itu apa saja? Yang pertama, menyapu ruangan dan halaman kelas, menata kembali buku-buku pelajaran, membersihkan papan tulis, mengatur kembali posisi meja dan kursi, lalu mengisi papan absen, bisa membuka dan menutup jendela kelas. Itu tadi adik-adik ya, tugas dari piket kelasnya. Kak Citra berharap kalian juga melaksanakan piket kelas. Kalau saat ini belum bisa ya adik-adik ya, karena adik-adik belajar dari rumah. Kamu sudah mengidentifikasi kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan. Coba adik-adik tuliskan kembali kewajiban kalian dalam menjaga kebersihan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalian bisa membuat tabel seperti berikut ini dan kalian bisa tempelkan sebagai pengingat kalian. Contoh kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah. 1. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan debu-debu yang menempel di barang-barang, merapikan kamar setelah bangun tidur, menyapu dan mengepel lantai, membuka jendela kamar pada siang hari. Lalu kewajiban di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan ada melaksanakan tugas piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret tembok, ya, membuka jendela kelas pada siang hari,
cuci tangan setelah makan dan jajan di kantin. Lalu di lingkungan masyarakat bisa dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Lalu kalian harus berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah, menutup tempat air yang terbuka, melakukan daur ulang sampah, ikut bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Itu tadi contoh-contoh kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.